Halo sedulur kabeh. Semoga panjenengan yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dan hati yang tenang dalam menjalani hari-hari. Mugi Gusti paring padang dalan, nglindungi langkah panjenengan, serta ngabulke hajat-hajat baik yang sedang panjenengan perjuangkan. Amin. Kulo matur nuwun sanget wis kersa mampir ning channel iki. Monggo nyimak dengan santai. Anggap saja ini obrolan antara kanca lawas yang saling ngelingke dan berbagi pitutur. Sedulur, panjenengan sing lahir ing weton wage, apa pernah merasa kehidupan panjenengan itu sering kebantu orang lain? Entah ada yang tiba-tiba mendoakan, memberi semangat, membantu tanpa alasan, atau bahkan menyebut nama panjenengan dalam doa mereka, padahal panjenengan tidak pernah meminta apa-apa. Apa panjenengan sadar bahwa ada sifat-sifat bawaan weton wage yang membuat banyak orang secara diam-diam mengirimkan doa baik? Kadang panjenengan sendiri tidak ngerti alasane, tapi orang lain merasakannya. Penasaran apa saja hal yang membuat seorang wage begitu istimewa tanpa mereka sadari? Sebelum kita lanjut, sedulur, monggo dibantu like, subscribe, dan share supaya semakin banyak saudara kita yang mendapatkan pencerahan dari wejangan ini. Tulis juga asal kota panjenengan serta doa atau harapan panjenengan di kolom komentar. Siapa tahu banyak sedulur yang ikut mengaminkan. Weton wage dalam budaya Jawa dikenal sebagai weton yang unik. Ia tidak selalu menonjol, tetapi justru karena kerendahan hatinya, ia sering dicintai banyak orang. Ada beberapa sifat bawaan wage yang membuat mereka disukai, disayangi, dan, ini yang sering mereka tidak sadari, didoakan diam-diam oleh banyak orang. Dalam video ini, kita akan membahas 5 hal utama yang menyebabkan sedulur wage punya tempat tersendiri di hati orang lain. Setiap poin akan kita bahas pelan-pelan, dengan contoh dan kisah yang bikin panjenengan semakin paham betapa istimewanya weton wage. 1. Wage punya aura tenang yang menenangkan orang lain. Sedulur wage itu dikenal membawa energi adem sejak lahir. Bukan adem karena diam atau pendiam, tapi adem yang terasa di hati orang lain ketika berada di dekat panjenengan. Kadang panjenengan tidak merasa punya keistimewaan apapun, tapi orang-orang di sekitar panjenengan merasakan perbedaan itu. Wage punya karakter yang jarang ribut, jarang keras, jarang ngomong kasar. Bahkan ketika marah, biasanya suaranya tetap terkontrol. Nada bicara wage lembut, cara duduknya tidak meledak-ledak, dan pembawaannya membuat suasana jadi lebih kalem. Karena itu, banyak orang yang datang ke wage bukan karena ingin solusi, tetapi karena ingin ketenangan. Mereka mungkin tidak bilang secara langsung, tapi hatinya berkata, "Kalau ngobrol sama wage, aku merasa lebih tenang." Contohnya begini, ada teman yang sedang stres karena masalah keluarga. Tanpa sadar, dia memilih curhat ke wage. Bukan karena wage paling pintar memberi saran, tapi karena keberadaan wage membuat pikirannya terasa lebih ringan. Wage tidak perlu bicara banyak, cukup mendengarkan dengan hati terbuka, dan itu saja sudah jadi penyembuhan bagi banyak orang. Aura tenang wage ini muncul dari sifat naturalnya yang tidak suka memperumit keadaan. Panjenengan cenderung melihat sesuatu secara sederhana. Kalau bisa dibicarakan ya dibicarakan, kalau bisa diselesaikan pelan-pelan ya diperbaiki pelan-pelan. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada letupan emosi yang membuat suasana panas. Bahkan dalam situasi tegang, wage justru sering menjadi orang yang paling stabil. Misalnya, ketika teman sedang berselisih, wage adalah orang yang mencoba menengahi. Kadang tanpa berbicara sekalipun, kehadiran wage sudah cukup membuat situasi lebih dingin. Karena itu banyak orang merasa nyaman berada di sekitar panjenengan. Aura ketenangan ini juga membuat wage sering menjadi tempat pelarian batin bagi orang-orang yang sedang patah hati, bingung, atau kehilangan arah. Mereka tidak selalu mengucapkannya, tapi mereka sangat terbantu oleh sikap wage yang tidak menghakimi dan tidak memperburuk keadaan. Sikap kecil seperti menghela napas dan berkata, "Yo wes, pelan-pelan wae," itu kadang jauh lebih menguatkan hati seseorang dibandingkan ceramah panjang. Dan sedulur, orang yang hatinya pernah ditenangkan oleh wage, biasanya tanpa sadar akan mendoakan panjenengan. Doa itu muncul dari rasa syukur. Untung ada dia waktu itu. Semoga hidupnya dipermudah. Semoga dia bahagia. Itulah mengapa banyak sedulur wage tidak sadar bahwa mereka sering mendapat perlindungan, kemudahan, dan keberuntungan. Sebab doa-doa dari orang lain itu seperti tameng tak terlihat. Karakter adem wage bukan kelemahan,
tapi anugerah yang tidak dimiliki semua orang. Orang dengan aura tenang seperti Wage biasanya menjadi tempat peristirahatan emosi bagi banyak orang. Dan setiap hati yang pernah panjenengan bantu menenangkan, biasanya membalasnya dengan doa, meski dalam diam. Jadi, kalau panjenengan merasa sering didatangi orang untuk curhat, sering dijadikan tempat bercerita, atau sering dianggap paling bisa memahami, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa sedulur Wage memiliki energi penyejuk yang disukai semesta dan dicintai banyak hati. Dua, Wage tidak suka membalas keburukan. Sedulur Wage itu punya satu sifat yang jarang dimiliki weton lain. Panjenengan sangat sulit membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan ketika ada orang yang jelas-jelas menyakiti hati panjenengan, biasanya Wage hanya menarik napas panjang, diam, dan memilih menjauh pelan-pelan. Bukannya Wage tidak punya perasaan. Wage bisa terluka, bisa kecewa, bisa tersinggung. Tapi karakter alaminya tidak mengizinkan panjenengan menyimpan dendam terlalu lama. Ada bagian dalam diri Wage yang selalu berkata, "Yowes, biarkan saja. Sing penting aku orang lakoni sing elek." Inilah yang membuat Wage secara diam-diam disayangi banyak orang, termasuk mereka yang pernah berbuat buruk pada panjenengan. Aneh, tapi nyata, orang yang pernah menyakiti Wage sering merasa bersalah sendiri. Karena Wage tidak membalas, mereka justru merasa berkewajiban mendoakan yang baik untuk panjenengan. Misalnya begini, ada teman yang membicarakan Wage di belakang. Ia mengira Wage akan membalas, marah, atau memutus hubungan. Tapi Wage hanya tersenyum dan berkata, "Gak apa-apa, mungkin dia lagi bingung." Temannya itu pulang dengan rasa bersalah yang menghantui. Tanpa sadar, ia berdoa, semoga Wage selalu diberi kebaikan, dia terlalu baik untuk disakiti. Itulah kekuatan batin Wage. Ia tidak menggunakan mulutnya untuk menyerang, tapi membiarkan hati dan sikapnya menjadi cermin yang membuat orang lain malu pada dirinya sendiri. Karakter Wage yang tidak suka membalas keburukan ini juga terlihat dalam hal-hal kecil. Ketika disalahkan padahal tidak salah, Wage memilih diam. Ketika ada yang iri atau sinis, Wage memilih menghindar tanpa ribut. Ketika dikhianati, Wage lebih memilih merelakan daripada mengacaukan keadaan. Ketika dimanfaatkan, Wage hanya menyimpan rasa sedih sesaat lalu melupakan. Wage tidak suka membuang energi untuk balas dendam. Dan pada akhirnya, sikap seperti ini mengangkat derajat Wage di mata banyak orang. Dalam tradisi Jawa, orang yang tidak membalas keburukan disebut memiliki ati legawa. Hati yang lapang. Dalam pandangan leluhur, ati legawa ini adalah pintu datangnya berkah. Karena semakin sedikit dendam di hati seseorang, semakin terbuka jalan rezekinya. Ada kisah yang sering terjadi pada sedulur Wage. Pernah dimanfaatkan, pernah dilupakan, atau pernah dijadikan cadangan oleh seseorang. Wage memang sedih, tapi tidak membalas. Ia hanya pergi. Beberapa tahun kemudian, orang yang dulu menyakitinya malah kembali dan meminta maaf. Bahkan ada yang diam-diam mendoakan Wage agar hidupnya dipermudah. Energi Wage itu unik. Ia tidak menekan orang, tapi membuat orang merenung. Orang yang melihat Wage tetap baik meski diperlakukan buruk akan sadar bahwa Wage berbeda. Dan kesadaran itu sering berbuah menjadi doa-doa baik yang tidak panjenengan dengar. Sedulur Wage, panjenengan mungkin merasa, kok aku terus yang ngalah, aku terus yang sabar, aku terus yang tidak membalas. Tapi percayalah, sikap panjenengan ini bukan kelemahan. Ini adalah kekuatan batin yang membuat banyak orang secara diam-diam mengingat panjenengan dalam doa. Doa dari hati yang merasa bersalah itu kuat sekali, sedulur. Doa dari hati yang merasa berhutang budi juga kuat sekali. Doa dari hati yang pernah disentuh kebaikan Wage, apalagi. Inilah alasan kenapa banyak sedulur Wage hidupnya selamat dari bahaya, mendapat bantuan tak terduga, atau dipermudah dalam urusan berat. Karena panjenengan menanam kebaikan, dan semesta mengembalikannya lewat doa banyak orang. 3. Wage mudah menolong tanpa perhitungan. Sedulur Wage punya satu sifat yang sangat khas. Panjenengan itu ringan tangan, mudah menolong, dan tidak pernah menghitung-hitung kebaikan yang sudah panjenengan lakukan. Bahkan seringnya, Wage menolong orang tanpa diminta, tanpa syarat, tanpa berharap balasan apapun. Kebaikan seperti ini jarang ditemui di zaman sekarang, sedulur. Banyak orang menolong karena ingin dipuji.
Ada yang membantu hanya kalau disorot orang. Ada yang memberi, tapi dalam hatinya berharap pamrih. Tapi Wage berbeda. Bagi Wage, menolong orang itu seperti naluri, muncul begitu saja dari hati. Misalnya, ada tetangga sedang kesusahan, Wage ikut membantu tanpa diminta. Ada teman sedang bingung cari pinjaman kecil, Wage memberi meski dompetnya sendiri tipis. Ada saudara kesulitan mengurus sesuatu, Wage ikut mencarikan jalan keluar. Bahkan hal-hal kecil seperti membantu membawa barang, menjemput teman, atau sekadar mendengarkan keluh kesah, Wage lakukan tanpa banyak suara. Yang menarik adalah, Wage sering menolong bahkan ketika dirinya sendiri sedang capek, sedang bingung, atau sedang punya masalah pribadi. Namun Wage tidak membiarkan itu menghalangi keinginannya untuk menolong orang lain. Hatinya terlalu lembut untuk membiarkan seseorang kesulitan di depan mata. Dan sedulur, inilah yang membuat banyak orang secara diam-diam mendoakan Wage. Orang yang pernah ditolong Wage biasanya akan merasa terharu, merasa berhutang budi, atau merasa tidak enak kalau tidak membalasnya. Tapi karena Wage tidak pernah meminta apapun, satu-satunya cara mereka membalas adalah lewat doa. Doa yang tulus. Doa yang muncul dari hati yang tersentuh. Doa yang sering panjenengan tidak dengar, tapi kekuatannya nyata. Sering terjadi begini, Wage membantu orang dalam masalah berat, tapi beberapa bulan kemudian justru Wage yang menerima rezeki dari arah tak terduga. Orang sering mengira itu keberuntungan, padahal sebenarnya itu adalah buah dari doa orang-orang yang pernah Wage tolong. Leluhur Jawa punya pitutur. Nandur becik, bakal ngunduh becik. Artinya, siapa yang menanam kebaikan, pada akhirnya akan memanen kebaikan pula. Kebaikan Wage bukan kebaikan yang dihafal orang, tapi kebaikan yang dikenang di hati. Ada teman yang pernah ditolong Wage bertahun-tahun lalu, tapi sampai sekarang masih mendoakan kebaikan untuk Wage. Ada tetangga yang merasa hidupnya dipermudah karena bantuan Wage, dan setiap selesai beribadah ia menyebut nama Wage dalam doanya. Ada orang yang pernah dibantu dengan hal kecil, tapi merasa terharu sampai selalu berharap Wage diberikan kelancaran. Dan yang paling penting, Wage tidak pernah menolong karena berharap dihargai. Ia menolong karena memang tidak tega melihat orang kesusahan. Ia menolong karena hatinya tidak sanggup diam. Ia menolong karena itu sudah bagian dari jiwanya. Kemurnian hati seperti inilah yang membuat kebaikan Wage kembali dalam bentuk perlindungan, kelancaran rezeki, dan kesempatan yang muncul di saat Wage paling membutuhkan. Jika Wage sering merasa, "Loh kok tiba-tiba ada yang bantu aku? Loh kok rezeki datang pas aku butuh banget? Loh kok masalahku selesai tanpa susah payah?" Itu bukan kebetulan, sedulur. Itu adalah hasil dari kebaikan yang panjenengan tanam, yang dibalas oleh semesta melalui doa banyak orang. Seorang Wage mungkin tidak menuntut balasan dari manusia, tapi alam dan Gusti selalu mengembalikan kebaikan itu lewat cara yang jauh lebih indah. 4. Wage tidak banyak tuntutan, sehingga orang nyaman. Sedulur Wage punya satu sifat yang membuat mereka selalu dirindukan dan disayangi banyak orang. Panjenengan tidak banyak menuntut. Panjenengan tidak memaksa orang lain mengikuti kemauan panjenengan, tidak suka menyulitkan, dan tidak pernah menekan siapapun untuk melakukan sesuatu yang melampaui batas mereka. Sikap inilah yang membuat banyak orang merasa luar biasa nyaman berada di dekat Wage. Dalam psikologi Jawa, ada kalimat yang sering terdengar. Ngancani Wage kui kaya ngancani banyu mili. Nyaman, adem, ora maksa. Artinya, berteman dengan Wage itu seperti menemani air yang mengalir. Tidak membuat tegang, tidak membuat hati panas, dan tidak membuat seseorang merasa terbebani. Wage tidak suka ngerepotin orang lain. Jika panjenengan butuh bantuan pun, Wage sebisa mungkin menanganinya sendiri dulu. Panjenengan hanya meminta tolong ketika benar-benar perlu. Karena itu, orang tidak pernah merasa panjenengan memberatkan. Tidak banyak menuntut itu terlihat dalam banyak hal. Wage tidak menuntut perhatian berlebihan dari pasangan. Wage tidak memaksa teman untuk selalu ada. Wage tidak memaksa saudara untuk memenuhi ekspektasi yang berat. Wage tidak meminta perlakuan istimewa. Wage tidak menuntut balasan atas kebaikan yang pernah panjenengan lakukan. Kadang Wage justru menjadi pribadi yang lebih banyak mengalah, lebih sering memahami, dan lebih memilih menjaga hubungan daripada memperumit keadaan. Ketika sedang dekat dengan orang lain, Wage tidak membuat mereka merasa diawasi,
dihakimi, atau dikekang. Orang yang memiliki hubungan dengan Wage otomatis merasa, aku bisa jadi diriku sendiri di depannya. Dia tidak menuntut macam-macam. Dia menerima aku apa adanya. Dan sedulur, perasaan nyaman seperti ini sangat langka. Banyak orang menjalani hidup dengan tekanan dari lingkungan, tuntutan dari kerja, tuntutan dari keluarga, tuntutan dari pasangan, bahkan tuntutan dari dirinya sendiri. Namun ketika mereka bertemu Wage, tekanan itu hilang. Kenyamanan seperti ini membuat orang ingin membalas kebaikan Wage, meski Wage tidak pernah memintanya. Bahkan banyak orang mendoakan Wage secara diam-diam karena merasa punya tempat aman di hati Wage. Contoh yang sering terjadi, pasangan Wage merasa sangat tenang saat bersamanya. Mereka tahu Wage tidak menuntut untuk selalu diperhatikan, tapi diam-diam pasangan itu berdoa setiap malam agar Wage diberi kesehatan dan kebahagiaan. Teman Wage merasa bisa bercerita apapun tanpa takut dihakimi, dan setelah pulang mereka berdoa, semoga Wage dimudahkan rezekinya. Saudara Wage merasa dihargai tanpa syarat, dan tanpa disadari mereka sering mengucap doa, mugi dia selalu dilimpahi berkah. Wage mungkin tidak pernah tahu bahwa banyak sekali doa yang dipanjatkan untuk dirinya. Tapi itulah kekuatan karakter Wage yang jarang disadari. Orang-orang mendoakannya karena mereka merasa dihargai, diterima, dan tidak dituntut apa-apa. Dalam pitutur Jawa, ada ungkapan, sing ora nuntut iku biasane sing paling akeh diparingi. Artinya, orang yang tidak banyak menuntut justru sering diberi lebih banyak oleh Gusti. Ini bukan tentang materi saja. Ini tentang kelancaran hidup, perlindungan dari bahaya, dan pintu-pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka tanpa alasan yang jelas. Sedulur Wage, panjenengan mungkin sering merasa biasa saja, merasa tidak spesial, atau merasa bahwa kebaikan panjenengan tidak terlihat. Padahal, tanpa panjenengan sadari, banyak sekali hati yang panjenengan sentuh lewat kesederhanaan sikap panjenengan. Mereka mungkin tidak menunjukkan dengan kata, tapi doa-doa itu bergerak diam-diam, menjaga langkah panjenengan, menyertai hari-hari panjenengan. Dan itu semua terjadi karena Wage tidak pernah menuntut lebih. Justru ketulusan itulah yang membuat panjenengan disayang semesta. 5. Wage punya energi yang mudah disayangi. Sedulur Wage membawa satu anugerah yang jarang disadari, energi panjenengan itu gampang sekali disayangi orang lain. Bukan karena panjenengan berpenampilan tertentu, bukan karena pandai bicara, dan bukan karena ingin menarik perhatian. Tapi karena aura bawaan Wage yang halus, jujur, dan tidak dibuat-buat. Energi ini muncul dari sikap Wage yang apa adanya. Panjenengan tidak suka drama, tidak suka mencari masalah, tidak suka sibuk membuktikan apa-apa kepada orang lain. Justru karena kesederhanaan itulah, orang merasa nyaman, lalu tumbuh rasa sayang, baik berupa rasa peduli, rasa iba, maupun rasa ingin melindungi. Banyak orang yang bertemu Wage untuk pertama kali akan berkata dalam hati, aku seneng karo wong iki, entah kenapa. Rasa suka itu muncul tanpa alasan logis. Itu karena energi Wage memang menggetarkan hati orang dengan cara halus. Ciri energi yang mudah disayangi ini terlihat dari banyak hal kecil. Di lingkungan kerja, Wage sering dianggap teman yang paling aman didekati. Di keluarga, Wage sering jadi tempat pulang, tempat bertanya, tempat mengadu. Di antara teman, Wage dianggap yang paling lembut hatinya. Di lingkungan baru sekalipun, Wage cepat mendapat tempat. Salah satu bentuk keistimewaan Wage adalah, orang lain lebih sering memaafkan Wage, meskipun Wage melakukan kesalahan kecil. Orang merasa tidak tega untuk marah terlalu lama kepada Wage. Ada magnet yang membuat orang sulit membenci Wage. Bahkan jika Wage pernah hilaf, orang akan bilang, Wage itu memang hatinya baik. Pasti dia tidak sengaja. Energi rasa sayang ini bukan tanpa alasan. Wage memiliki karakter yang tidak berbahaya bagi siapapun. Tidak iri, tidak suka menjatuhkan, tidak suka berebut perhatian. Dan manusia secara naluriah mudah menyayangi orang yang tidak mengancam mereka. Ada kisah yang sering terjadi. Seorang Wage pernah dikhianati teman dekatnya. Bukannya dibela, justru Wage disalahpahami. Tapi anehnya, beberapa waktu kemudian banyak orang yang mulai melihat ketulusan Wage dan justru kembali mendekat. Bahkan mereka mendoakan Wage agar diberi ketabahan dan rezeki yang lebih baik daripada sebelumnya.
Rasa sayang itu muncul bukan karena Wage menampilkan diri secara berlebihan, tetapi karena Wage memancarkan energi tulus. Ketulusan itu membuat hati orang lain ikut luluh. Bahkan dalam hubungan percintaan, pasangan Wage sering merasa sangat nyaman karena Wage tidak menuntut perhatian berlebihan, tidak curiga berlebihan, dan tidak membuat drama. Banyak pasangan Wage yang, meskipun tidak pandai mengungkapkan perasaan, diam-diam selalu mendoakan Wage setiap malam. Semoga dia dilancarkan rezekinya. Semoga dia selalu sehat. Semoga dia tidak dipersulit hidupnya. Doa-doa itu terkadang terdengar kecil, tapi kekuatan spiritualnya besar. Doa tulus dari hati seseorang yang menyayangi Wage bisa membuka jalan rezeki, memperlancar urusan, dan menjaga Wage dari bahaya yang tidak terlihat. Leluhur Jawa percaya bahwa orang yang disayangi banyak hati, biasanya hidupnya selamat. Karena ia berjalan dengan perlindungan tidak hanya dari Gusti, tapi juga dari doa-doa orang-orang yang pernah disentuh hatinya. Sedulur Wage, mungkin panjenengan sering merasa tidak istimewa. Sering merasa biasa saja. Sering merasa tidak menonjol. Tapi percayalah, ada banyak hati di luar sana yang diam-diam mengirimkan doa untuk panjenengan. Ada yang berdoa karena pernah panjenengan bantu. Ada yang berdoa karena pernah panjenengan tenangkan. Ada yang berdoa karena pernah panjenengan tidak sakiti meski mereka salah. Ada yang berdoa karena mereka menyayangi panjenengan, walaupun panjenengan tidak menyadarinya. Energi Wage itu lembut, tapi sangat kuat. Dan itulah yang membuat sedulur Wage begitu istimewa. Selalu didoakan tanpa diminta, tanpa disadari, dan tanpa pamrih. Sedulur Wage mungkin sering merasa hidup biasa-biasa saja, tidak menonjol, atau tidak istimewa. Tapi percayalah, kebaikan hati panjenengan membawa keberkahan yang tidak dimiliki semua orang. 5 hal tadi, ketenangan hati, tidak membalas keburukan, mudah menolong, tidak banyak tuntutan, dan energi yang mudah disayangi, membuat panjenengan sangat sering didoakan orang lain, bahkan tanpa panjenengan tahu. Doa-doa itu yang membuat hidup Wage sering selamat dari bahaya, sering diberi kemudahan, dan sering dibukakan rezeki dari arah tak terduga. Tetap jaga hati, tetap jaga laku, tetap sabar. Karena doa-doa baik itu adalah bentuk kasih sayang semesta pada panjenengan. Sedulurku, matur nuwun sanget wis nonton sampai akhir. Kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, monggo dibantu like, komen, lan subscribe supaya channel ini bisa terus memberikan pitutur yang menenangkan hati. Tulis juga asal kota panjenengan serta doa sing panjenengan harapke. Semoga banyak yang mengaminkan. Mugi panjenengan tansah pinaringan rahayu, kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sedulur, mugi tansah pinaringan berkah lan kabecikan. Amin.